Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak ibu akan mempelajari PKN tema 2 subtema 2, yaitu meneladani kerjasama para pejuang sebagai bentuk penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Apa yang melatar belakangi kita meraih kemerdekaan, yaitu kerjasama dari pahlawan-pahlawan kita. Walaupun mereka berasal dari suku yang berbeda, ras yang berbeda, bahkan agama yang berbeda, mereka sama-sama mempunyai semangat bersatu untuk melawan penjajah, bersatu bersama melawan penjajah dan meraih kemerdekaan. Setiap manusia mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Begitu juga pahlawan. Mereka meraih kemerdekaan dengan caranya masing-masing, ada dengan senjata, bela diri, orasi, pidato, atau negosiasi berunding. Lalu, perbedaan keahlian tersebut mereka gunakan untuk tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Kerjasama mereka merupakan bentuk dari penerapan nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan sila kita, sila keberapa anak ibu? Sila ketiga yang bunyinya Persatuan Indonesia. Tidak hanya si pahlawan saja yang bisa bekerja sama, kita juga bisa menerapkan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bersatu, semua tugas, semua rencana akan tercapai dengan cepat dan baik. Akan tercapainya kehidupan yang aman, damai, nyaman, dan tentram. Selain itu, persatuan juga dapat menghindarkan kita dari perdebatan, perselisihan, dan kesalahpahaman. Salah satu penerapan nilai persatuan dan kesatuan adalah dengan melakukan kerjasama. Kerjasama itu adalah usaha kita bersama-sama untuk mencapai hasil dan tujuan yang sama juga. Kerjasama banyak manfaatnya. Yang pertama, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai, karena jika pekerjaan itu dikerjakan dengan bersama-sama atau bekerjasama dengan orang lain, pekerjaan akan cepat selesai. Yang kedua, pastinya pekerjaan itu akan terasa lebih ringan. Yang ketiga, memperkuat semangat persatuan. Jika kita mengerjakan bersama-sama, semua semangat dari dalam diri kita masing-masing akan tambah kuat. Yang kedua, bagaimana cara kita menerapkan nilai persatuan dan kesatuan? Yang kedua yaitu dengan cara rela berkorban. Apa itu rela berkorban, Bu? Siapa yang tahu apa itu rela berkorban? Rela berkorban itu mengesampingkan semua kepentingan diri sendiri dan mengutamakan kepentingan negara dalam konteks kemerdekaan. Contohnya banyak sekali pahlawan yang gugur di medan perang dan diasingkan oleh penjajah karena dianggap berbahaya. Mereka juga rela meninggalkan keluarganya, anak istrinya demi berhasil meraih kemerdekaan. Sikap rela berkorban dapat menunjukkan rasa tanggung jawab dan juga nasionalisme. Sikap rela berkorban dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di sekolah. Kita perlu meneladani semangat rela berkorban para pahlawan kita. Berikut ini contoh-contoh sikap rela berkorban yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah. Yang pertama, menyisihkan uang saku untuk membantu korban bencana alam. Di sini sudah jelas dia rela berkorban jika dia ingin menyisihkan uang sakunya, tidak membelanjakan semua uang saku yang diberikan oleh orang tuanya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia selalu menyisihkan untuk membantu korban bencana alam. Yang kedua, membersihkan ruang kelas setelah jam pulang sekolah. Ini juga rela berkorban. Rela dia menyapu, membersihkan ruang kelasnya untuk hari esok, supaya dia belajar dengan nyaman, aman, dan tentram. 3. Mengurangi waktu bermain untuk belajar bersama teman. Kalau mengurangi waktu bermain, tetapi untuk belajar bersama teman, termasuk rela berkorban dalam segi waktu. Waktunya tidak hanya terbuang untuk bermain-main,
tetapi dia rela mengurangi waktu bermainnya untuk belajar bersama temannya. Lalu, selain kerjasama rela berkorban, sikap yang harus kita lakukan atau kita terapkan di kehidupan sehari-hari adalah sikap pantang menyerah. Kerjasama itu rela berkorban dan pantang menyerah. Jika kerjasama ada, rela berkorban ada, tapi pantang menyerah tidak ada, maka nilai persatuan dan kesatuan tidak akan maksimal terjadinya. Contohnya apa, anak ibu? Para pahlawan kita banyak mengalami rintangan dalam memperjuangkan kemerdekaan, tetapi mereka tidak menyerah begitu saja. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia akan mengulangi dan mengulangi hal-hal positif untuk kita, untuk negara kita merdeka. Tidak menyerah, tidak putus asa. Mereka berusaha lebih keras untuk menaklukkan rintangan tersebut. Mereka mengeluarkan segenap kemampuan yang dimiliki untuk mencapai tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia. Kemampuan tersebut disatukan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jika mereka pahlawan gagal, mereka tidak berputus asa, mereka tidak menyerah, mereka selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mengusahakan negara kita merdeka. Sikap ini juga dapat kita teladani di lingkungan sekolah. Misalnya, jika ada seorang teman yang kesulitan, jika ada teman kita yang merasa kesulitan dalam pelajaran, sebagai teman yang baik, kita harus membantunya belajar, bukan mencontekkannya, tapi membantunya memahami pelajaran. Tetapi jika sudah dikasih pemahaman dari kita, teman kita tidak juga mengerti, kita tidak boleh menyerah begitu saja. Kita membutuhkan kesabaran dan sikap pantang menyerah ketika membantu teman. Mau teman, membantu siapapun, kita kalau belum berhasil, kita harus selalu berusaha agar berhasil. Contoh sikap pantang menyerah di kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu di lingkungan sekolah, giat belajar untuk mendapat nilai yang baik. Jika kita ingin nilai yang baik, kita harus giat belajar. Yang kedua, di dalam lingkungan masyarakat, membela kebenaran dan keadilan. Tentu kita harus membela yang benar, tidak membela yang salah. Kita harus membela orang yang benar. Terus yang ketiga, di lingkungan keluarga dan masyarakat juga memperbaiki diri jika memiliki kekurangan. Jika kita tahu kita memiliki kekurangan, kita seharusnya dan sebaiknya memperbaiki diri agar kekurangan kita miliki tidak terlihat dan berkurang. Yang keempat, menerima saran dari orang lain dengan hati terbuka. Jika kita menerima saran dari orang lain, itu adalah saran yang membangun dan saran yang baik. Kita harus menerimanya dengan hati yang terbuka. Tandanya, ketika mereka memberikan kita saran, mereka memperhatikan kita dan menyayangi kita agar kita tidak seperti itu lagi. Baiklah anak ibu, sekian dari penjelasan PKN pada tema 2 subtema 2 hari ini. Kerjakan tugasnya di buku tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.